Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dai TV? Kita ketemu lagi di Harmoni Ramadan. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan alhamdulillah kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan sebenarnya apa sih pokok-pokok ajaran Maulana Jalaluddin Rumi. Kita tahu bahwa Maulana Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam tapi juga di dunia Barat. Tahun 2000 kitab Masnawi bestseller di Amerika dan kemudian pengaruhnya cukup besar di dunia Barat sehingga UNESCO memberikan hari spesifik disebut dengan Rumi's Days kepada hari kelahiran Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita mendengar kata Maulana Jalaluddin Rumi, yang pertama kali terbercik dalam pikiran kita adalah tentang cinta. Memang persoalan cinta ini dalam seluruh kitab-kitab Rumi, baik itu dalam kitab Masnawi, Ghazaliyat, Rubaiyat, dan kitab-kitab lainnya, kita akan melihat bagaimana cinta ini hadir secara dominan dalam seluruh karya-karya syair beliau. Nah, saya akan mengutip salah satu syair dari Maulana Rumi. Tentu ada banyak syair tentang cinta Maulana Rumi. Saya akan mengutip salah satunya ini di kitab 2 Masnawi bait 702. Tinggalkan segala cinta yang berbentuk, cinta bukan pada bentuk dan keindahan perempuan. Jadi kalau kita lihat bahwa cinta yang dijelaskan oleh Maulana Rumi bukan cinta seperti dalam benak kita mungkin. Karena itu di sini dipertegaskan oleh Maulana Rumi bahwa cinta bukan pada bentuk dan keindahan perempuan, bahwa ketika Rumi berbicara cinta semuanya adalah cinta kepada Ilahi. Sebab itu cinta merupakan pondasi yang paling utama dalam ajaran Sufisme Maulana Jalaluddin Rumi. Kemudian ajaran pokok selanjutnya dari Maulana Rumi adalah Maulana Rumi mengajarkan tentang agama dan keindahan. Mungkin pertemuan antara agama dan keindahan, religion and beauty, mungkin jarang kita dengar pertemuan ini, tetapi kita akan menemukan dengan sangat baik, dengan sangat indah dalam bait syair Maulana Jalaluddin Rumi. Saya akan mengutip salah satu bait syair, saya kutip dari Masnawi, kitab 6, bait 4059. Agamaku adalah kehidupan melalui cinta. Hidup bersama nafsu hanya membuat diri tak terhormat. Boleh jadi, kata Maulana Rumi, kita beragama tapi sebenarnya yang kita cari bukan agama, tapi ego kita sendiri. Mungkin tanpa kita sadari, ketika kita melakukan satu amal ibadah, justru amal ibadah itu membuat kita angkuh, membuat kita sombong, membuat kita tamak, membuat kita rakus, membuat kita riya. Agama yang kita lakukan seharusnya mendidik kita untuk menjadi manusia ruhani, tapi sebaliknya jika kita tidak memiliki ma'rifat, boleh jadi ibadah yang kita lakukan justru membuat kita jatuh di jurang yang dalam. Sebab itu Maulana Rumi mengingatkan bahwa agama adalah kehidupan melalui cinta, dan ini adalah suatu hal yang luar biasa yang beliau ajarkan kepada kita. Insya Allah saya akan melanjutkan apa saja pokok-pokok ajaran Maulana Rumi setelah sesi berikut ini. Pemirsa Dai TV, kembali lagi di Harmoni Ramadan. Kembali saya akan melanjutkan apa saja sih kira-kira pokok-pokok ajaran Maulana Jalaluddin Rumi. Dua pokok telah kita sampaikan pada sesi sebelumnya. Nah, di sesi berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Maulana Rumi memaknai perjalanan manusia. Dan ini sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa manusia terdiri dari dua perjalanan. Bagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dari Tuhan kemudian turun ke dunia, kemudian episode selanjutnya adalah kita dari dunia kemudian kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Sufisme biasanya dijelaskan ada perjalanan busur turun dan busur naik. Dua perjalanan ini manusia akan jalani baik kita sadari ataupun tidak kita sadari. Sebagaimana kita sekarang ini
berasal dari alam ruh, turun ke alam barzah, lalu ke alam rahim, lalu hadir di dunia ini adalah disebut dengan busur turun, dan busur naik adalah dari dunia ini kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini saya akan membacakan syair dari Maulana Jalaluddin Rumi di Masnawi kitab 3 bait 3901 3905. Dulu aku mineral, lalu aku mati, kemudian menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan aku mati, lalu menjadi hewan. Dari hewan aku mati lagi, lalu menjadi manusia. Mengapa mesti takut mati? Karena kematian tak membuatku kekurangan apapun. Lalu aku tergoncang, kemudian aku mati dari manusia, sehingga aku membawa bulu dan sayap malaikat. Lalu aku melampaui malaikat hingga aku tak bisa digambarkan. Dari bait syair ini mengingatkan kita bahwa inilah sebenarnya inti dari perjalanan manusia. Siapapun kita, dari manapun kita, pasti kita akan menjalani suatu proses yang luar biasa ini. Bahwa kita mulai dari mineral, lalu kemudian kita akan sampai kepada sesuatu. Oleh Maulana Rumi digambarkan, aku melampaui malaikat hingga aku tak bisa digambarkan. Nah, sebab itu kemampuan manusia sebenarnya bisa sampai kepada melampaui hakikat wujud malaikat. Jika manusia benar-benar mengoptimalkan potensi dan kualitas yang dia miliki. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dia akan jatuh bahkan lebih buruk dari binatang melata. Ini dalam Al-Quran dijelaskan ketika kita tidak menggunakan dengan baik potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu ajaran ini bagi Maulana Rumi adalah mengingatkan kita bagaimana kemudian kita terus punya kesadaran bahwa kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kembali lagi ke alam ukhrawi. Oleh Maulana Rumi disebutkan dengan mengalami proses kematian, hidup mati, dan seterusnya. Di khususnya manusia modern ini banyak kita merasa ketakutan akan kematian, tetapi ada buku menarik yang diterbitkan di Amerika, judulnya Near Death Experience. Buku ini adalah hasil wawancara orang-orang yang mengalami koma. Dan mereka semua menjelaskan hampir tidak ada yang mengingkari bahwa alam sana justru alam yang paling indah. Jadi ketika diwawancarai, tidak satu pun sebenarnya yang ingin kembali lagi ke dunia ini. Jadi betapa indah sebenarnya di alam sana. Tapi kita karena belum mencicipi alam ruhaniyah sana, oleh karena itu disitulah kemudian kita merasa takut untuk mengalami satu bentuk kematian. Tapi oleh Maulana Rumi, kalau kita lihat bait syairnya, justru bait syair ini mengingatkan kita bahwa sadar atau tidak kita akan menjalani kehidupan seperti ini. Nah, kemudian di pokok pikiran selanjutnya adalah bagaimana Maulana Rumi memaknai tentang satu bentuk penderitaan. Saya akan bacakan syairnya. Ini saya kutip dari kitab pertama Masnawi bait 628. Wahai pencari hakikat, ketahuilah kaidah ini. Siapa saja yang memiliki derita, ia beraroma tawanan. Dalam bait-bait syair Maulana Jalaluddin Rumi, kita akan menemukan betapa beliau concern terhadap satu bentuk penderitaan yang dialami manusia. Bait syair sebelumnya juga sudah kita kutip, dengarkanlah seruling ini yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Maulana Rumi mengawali kitab Masnawi ini dengan mengingatkan satu bentuk penderitaan manusia yang dialami oleh semua manusia, yaitu derita keterpisahan dari rumpun bambu. Kita sebelumnya di alam ruh, lalu kemudian jatuh ke dunia ini. Derita yang pertama kita alami adalah derita keterpisahan, yang oleh Maulana Rumi disebut dengan derita keterpisahan dari rumpun bambu, yang kalau ditafsirkan adalah karena kita terpisah dari asal muasal kita yang sejati, yaitu di alam ruh. Kita tentu memiliki dimensi ruhaniyah dan asal muasal kita adalah ruh. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tiupkan ruhku padanya. Ruh adalah menjadi sesuatu yang esensi dan azali yang dimiliki oleh kita. Sebab itu, ruh adalah sesuatu yang sangat asali dan sejati. Nah,
Tapi karena kita hidup di dunia dengan memakai tubuh ini, maka kita akan melihat satu bentuk penderitaan. Ruh mengalami satu bentuk penderitaan. Kemudian Tuhan membekali kita bagaimana kemudian dengan ajaran, dengan Tuhan memberikan syariat-syariat ini untuk kembali mengingatkan kita bahwa seharusnya kita menguatkan dimensi ruhaniah kita. Nah, wahai pencari hakikat, ketahuilah kaidah ini, siapa saja yang memiliki derita, ia beraroma tawanan. Rumi ingin mengajarkan bahwa ketika kita mengalami satu bentuk penderitaan, sebenarnya derita itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini tidak satupun manusia yang lepas dari satu bentuk penderitaan. Alam kebahagiaan, alam keabadian itu justru ada di alam ukhrawi. Sebab itu seyogyanya kita tidak mencari satu bentuk kehidupan yang abadi di dunia ini, karena siapapun akan mengalami kefanaan. Dunia ini adalah dunia materi penuh dengan kesirnaan dan kefanaan. Dan kesirnaan dan kefanaan itulah adalah satu bentuk penderitaan. Tentu bagi Maulana Rumi, derita yang dimaksud ini adalah bukan derita keseharian, tapi yang disebut dengan derita eksistensial. Derita yang dialami oleh seluruh umat manusia. Siapapun itu, siapapun dia, pasti mengalami satu bentuk derita, penderitaan yang disebut dengan derita eksistensial, atau bagi Maulana Rumi disebut dengan derita keterpisahan. Nah, siapa saja yang memiliki derita, dia beraroma tawanan. Maksudnya kita tertawan oleh ilahi. Tuhan sedang mengajak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, bagi Maulana Rumi, apapun yang datang kepada kita harus kita maknai sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak harus menghindar, kita tidak harus jauh dari penderitaan. Di bait syair lain, Maulana Rumi menjelaskan bahwa obat derita ada di dalam derita. Sehingga ada hubungan erat antara derita, jiwa, dan ma'rifat. Ini adalah segitiga yang bagi Maulana Rumi adalah hubungan yang sangat erat di antara ketiganya. Sebab itu, derita seharusnya menambah suatu ma'rifat kepada kita, dan ketika menambah ma'rifat seharusnya akan meluaskan jiwa kita. Meluasnya jiwa ini justru berasal dari satu bentuk penderitaan. Nah, mungkin memang tidak mudah bagaimana ketika kita mengalami satu bentuk penderitaan. Memang tidak mudah untuk keluar begitu saja dari bentuk penderitaan. Tapi kaidahnya adalah sebagai Maulana Rumi, ketika Tuhan memberikan satu bentuk penderitaan kepada kita, maka kita beraroma tawanan. Kita sudah tertawan oleh ilahi, artinya Tuhan sedang menyuruh kita untuk mendekatkan, untuk kembali kepadanya. Kata taubat itu adalah ranah yang paling penting untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran yang paling penting dari Maulana Rumi adalah ajaran tentang satu bentuk penderitaan yang manusia alami, agar kita bisa mengambil hikmah-hikmah di setiap penderitaan yang kita alami. Jadi kita tidak perlu menjauh dari derita, kita tidak perlu harus lari dari bentuk penderitaan. Sebagaimana yang kita alami ini, sekarang ini kita di masa pandemi, mungkin kita mengalami suatu penderitaan, tetapi insya Allah jika kita memaknai bahwa pasti ada hikmah di balik sesuatu yang terjadi ini, insya Allah dengan hikmah, kalau kita kembali ke hikmah itu, kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita. Insya Allah saya akan kembali melanjutkan apa saja pokok-pokok ajaran Rumi setelah pesan ini. Pemirsa Dai TV, kembali lagi di Harmoni Ramadan. Saya akan melanjutkan kajian sebelumnya tentang apa saja sih pokok-pokok ajaran sufistik Maulana Jalaluddin Rumi. Ada beberapa ajaran yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, saya akan menambahkan beberapa pembahasan penting dari pokok-pokok ajaran Maulana Rumi. Yang pertama ini adalah bagaimana kita hidup di masa sekarang. Dan juga terkait dengan fungsi bagaimana menjadi seorang sufi, dan bagaimana sufi itu sangat terkait dengan kehidupan sekarang. Saya akan mengutip bait Masnawi, kitab pertama, bait 133. Oh kawan, sufi itu anak waktu, kata esok tak disyaratkan
jalan ini. Jadi Sufi itu anak waktu, oh kawan. Dalam bait syair ini, Maulana Rumi mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak kepada masa lalu dengan masa depan. Nah, boleh jadi kebanyakan kita belum bisa move on dari masa lalu. Nah, ajaran Maulana Rumi ini mengajarkan bagaimana kita seharusnya hidup di masa sekarang dan juga tidak terjebak oleh angan-angan yang kita buat sendiri untuk masa depan. Bukan cita-cita ya, kita harus membedakan antara cita-cita dengan angan-angan. Angan-angan ini adalah suatu bentuk khayalan yang kita buat, bagaimana kemudian kita memprediksi masa depan, tapi tidak sesuai dengan potensi diri kita. Jadi kalau kita melakukan suatu prediksi yang tidak sesuai dengan potensi diri kita, maka itu disebut dengan khayalan, dan itu kita akan terjebak dengan masa depan. Nah, Maulana Rumi mengajarkan kita, tirulah seorang sufi yang dia disebut sebagai anak waktu. Apa anak waktu itu? Anak waktu adalah dia hidup di masa sekarang yang tidak terjebak dengan masa lalu dan tidak terjebak dengan masa depan. Hidup itu adalah masa sekarang. Jika kita bisa hidup masa sekarang, maka kita bisa mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini. Karena kemudian kalau saya bertanya, kira-kira apa sih yang kita miliki? Apa sih yang kita miliki di dunia ini? Kalau kita bisa menjawabnya, kita bisa menjawabnya dengan masa sekarang. Bahwa yang saya miliki adalah sekarang ini. Inilah yang saya miliki. Karena apa yang ada di luar, apa yang melekat kepada saya, itu bisa saja sirna seketika. Nah, karena bisa sirna seketika, oleh karena itu dia bukan bagian dari saya. Sehingga hidup di masa sekarang itu adalah bagaimana kemudian melihat diri saya apa adanya, dan apa kesejatian yang saya miliki. Dan ini adalah ajaran penting menurut saya untuk keluar dari problem manusia modern. Karena manusia modern ini, karena kita selalu diombang-ambing oleh dua hal, apakah kita terjebak oleh masa lalu kita ataukah kita terjebak oleh masa depan yang kita buat oleh angan-angan kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana ajaran Maulana Rumi ini memaknai tentang kematian. Dan menurut saya banyak sekali saya jumpai orang-orang yang takut terhadap kematian, dan memang ini adalah penyakit manusia modern. Tapi kalau kita berkaca dari syair-syair Maulana Rumi, kematian ini bukan sesuatu yang harus kita hindari karena dia adalah sesuatu yang nyata yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, saya akan membacakan syair dari Maulana Rumi, betapa indah syair Maulana Rumi yang mengajarkan kepada kita tentang makna kematian. Saya akan bacakan. Ketika aku mati, ketika keranda jenazahku dibawa keluar, jangan pikir aku akan merindukan dunia ini. Jangan kau teteskan air mata, jangan kau mengeluh atau menyesal, aku tak jatuh ke dalam jurang yang gelap. Ketika kau melihat jenazahku diusung, jangan kau tangisi kepergianku. Aku bukannya pergi, aku baru tiba menemui cinta yang abadi. Ketika kau tinggalkan aku di kubur, jangan kau ucapkan selamat tinggal. Ingatlah, kuburan itu hanya tirai yang melindungi surga di baliknya. Kau hanya melihatku diturunkan ke liang lahat. Sekarang saksikanlah aku bangkit. Mana mungkin ada pengakhiran saat matahari terbenam atau bulan tenggelam. Kau anggap itu pengakhiran, bak terbenamnya matahari. Namun hakikatnya, fajar yang bakal menjelma. Ketahuilah, ketika kuburan mendekap dirimu, saat itu jiwamu benar-benar bebas. Apa kau pernah melihat benih yang jatuh ke bumi, tidak menumbuhkan kehidupan yang baru? Mengapa kau ragu pada benih yang menumbuhkan manusia? Apa pernah kau lihat timba yang diturunkan ke dalam telaga, dinaikkan kembali tanpa ada apa-apa di dalamnya? Mengapa meratap untuk jiwa yang pergi, sedangkan dia akan kembali seperti Yusuf muncul dari telaga? Ketika untuk kali terakhir kau menutup mulutmu, kata-kata dan jiwamu akan menjadi milik dunia, yang padanya tiada sepadan, ruang, dan masa. Syair ini adalah syair yang selalu dibacakan di hari Syabe Arus. Syabe Arus adalah peringatan wafat Maulana Rumi tanggal 17 Desember.
para pengikut Rumi menyebutnya sebagai Syabi Arus dan membacakan syair yang begitu indah ini. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Maulana Rumi memaknai kematian, bahwa untuk memaknai kematian itu senantiasa rahasianya ada di balik kehidupan. Karena di balik hidup itulah ada kematian dan di balik kematian itulah ada kehidupan. Hidup dan mati bukan sesuatu yang terpisah, dia adalah sesuatu yang saling terikat dan saling terkombinasi antara satu yang lain. Untuk memahami rahasia kematian, di dalamnya ada rahasia kehidupan, dan untuk memahami rahasia kehidupan, di situ ada rahasia kematian. Dua hal ini tidak pernah terpisah, dan Maulana Rumi mengingatkan dengan indah kita bahwa kematian adalah bukan sesuatu yang sirna, bukan ketiadaan, justru adalah sesuatu perjalanan untuk menemukan kekasih yang abadi. Bagi Maulana Rumi, kematian adalah jalan untuk menemukan kekasih yang abadi, kekasih yang sejati. Siokianya manusia menempatkan ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih sejati, sehingga dengan itu dia akan mempersiapkan bekal bagaimana kemudian dengan kematian itu dia akan menemukan kekasih yang abadi, kekasih yang sejati. Sebab itu bagi pengikut Maulana Rumi, hari wafat Maulana Rumi tanggal 17 Desember disebut dengan Syabi Arus atau malam pengantin. Ini karena sumbangsi beliau terhadap bagaimana beliau memberikan suatu pemaknaan yang indah atas kematian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa saja pokok-pokok Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu ada banyak pokok-pokok ajaran Maulana Rumi yang lain, tapi yang singkat ini saya bisa menyampaikan hal ini. Dan lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa kita jangan lupa 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.